Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Saiful Sa'ban, mahasiswa Ilmu Pendidikan Agama Islam, Universitas Pendidikan Indonesia. Pada video kali ini, kita akan berbagi ilmu tentang sejarah peradaban Islam. Dan pada video ini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam yang ada di negara Singapura. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak sama-sama video ini. Oke, langsung saja. Dalam video ini kita akan membahas beberapa topik. Pertama itu kita akan membahas demografi negara Singapura. Yang kedua, sejarah masuknya Islam ke Singapura. Yang ketiga, jejak-jejak peradaban Islam yang ada di negara Singapura. Keempat, tokoh dan organisasi Islam di Singapura. Dan yang kelima, kehidupan umat Islam kontemporer di Singapura. Menyelisik peradaban Islam di Singapura. Negara Singapura ini berada di Asia Tenggara. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas Muslim dapat ditemukan di Burma, Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Secara geografis, kawasan Asia Tenggara merupakan tempat yang unik dan menarik bagi perkembangan agama-agama di dunia. Sehingga hampir seluruh agama, terutama agama besar, pernah singgah dan mendapat pengaruh di beberapa tempat di kawasan ini, termasuk agama Islam. Baik, yang pertama yang perlu kita ketahui sama-sama tentang demografi negara Singapura. Republik Singapura ialah sebuah negara di Asia Tenggara yang terletak di penghujung semenanjung Malaysia, berdampingan dengan negeri Johor dan Kepulauan Riau, Indonesia. Negara ini luasnya 692,7 km persegi dan mempunyai penduduk yang berjumlah 4,16 juta dan memiliki kepadatan penduduk yang tinggi di dunia, dengan rata-rata penduduk Singapura naik 2,8% termasuk penduduk asing pada tahun 2000. Di negara Singapura ini ada beberapa kelompok, seperti kelompok etnis terdiri dari bangsa Cina, Melayu, India, dan lain-lainnya, dengan ibu kota negaranya adalah Singapura, dengan kepadatan penduduk berjumlah 6,389 per kilometer. Singapura memiliki 4 bahasa resmi. Pertama ada bahasa Inggris, Melayu, Cina Mandarin, dan Tamil. Adapun agama yang dianut oleh penduduk Singapura ada agama Buddha, Taoisme 51%, Islam 14,9%, tak beragama 14,8%, Kristen 14,6%, Hindu 4%, lain-lainnya seperti Sikh, Konghucu yaitu 0,6%. Kemudian sejarah masuknya Islam ke Singapura. Karena Singapura ini berada di Asia Tenggara, maka proses masuknya Islam ke negara Singapura tidak luput dari pengaruh masuknya Islam ke Asia Tenggara. Adapun proses masuknya Islam
ke Singapura, khususnya yaitu ke daerah Tumasik, sebutan Singapura masa lalu, secara khusus ada beberapa pendapat yang disebutkan, yaitu proses masuknya Islam telah datang sejak abad pertama Hijriah, karena pada pertengahan abad tersebut orang Arab Islam telah sampai ke gugusan Kepulauan Melayu, dan bersamaan dengan itu mereka melakukan dakwah Islam di negara Singapura. Selanjutnya, jejak-jejak peradaban Islam di Singapura. Tercatat pada tahun 1824, orang Arab pertama yang masuk ke Singapura adalah Sayyid Abdurrahman As-Segaf beserta putranya yang bernama Ahmad. Pada tahun 1848, ia mendirikan firma As-Segaf and Company. Kemudian ditemukan juga yaitu Madrasah Al-Junaid Al-Islamiyah, Madrasah Wak Tanjung, Madrasah As-Segaf, dan Madrasah Al-Ma'rif Al-Islamiyah. Kemudian ada juga yaitu Masjid Ba'alawi yang terletak di Jalan Lewis, Bukit Timah, yang didirikan pada tahun 1947. Masjid ini telah memberikan banyak peran dan kontribusi yang luas bagi komunitas Muslim yang berada di Singapura. Masuk kepada pembahasan selanjutnya, yaitu tokoh dan organisasi Islam di Singapura. Perkembangan Islam di Singapura dipengaruhi oleh para tokoh Muslim, seperti Muslim dari Arab yang disebutkan sebelumnya, yang bernama Sayyid Abdurrahman As-Segaf adalah orang Arab yang pertama yang masuk ke Singapura. Kemudian ia mendirikan firma As-Segaf Company. Tokoh-tokoh lainnya juga yang memberikan perkembangan selanjutnya terhadap Islam di Singapura disebarkan oleh para ulama dari berbagai belahan Asia Tenggara dan benua India, seperti Syekh Khatib Al-Minangkabawi, Syekh Ahmad Aminuddin, dan Syekh Habib Ali Habsyi. Perkembangan Islam di Singapura tidak luput dari keberadaan organisasi Islam yang berdiri guna membersamai umat Islam di negara Singapura. Adapun organisasi-organisasi Islam yang ada di negara Singapura yang sudah tentu berperan penting dalam kehidupan komunitas Muslim Singapura. Di antaranya Majelis Ugama Islam Singapura atau yang disingkat dengan MUIS, yaitu Lembaga Majelis Ugama Islam Singapura ini merupakan lembaga sebagai penasehat Presiden Singapura dalam mempersatukan pemerintah dengan komunitas Muslim Singapura, atau dengan kata lain merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah Singapura dalam menjalankan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan kehidupan komunitas Muslim Singapura. MUIS ini memiliki tugas pokok dan fungsi seperti penasihat presiden dalam menghadapi permasalahan yang berkaitan dengan agama Islam, mengurus permasalahan yang berkenaan dengan Islam dan umat Muslim termasuk urusan haji dan sertifikasi halal, lalu mengelola wakaf dan dana umat Muslim sesuai dengan undang-undang, mengelola urusan zakat, infak, dan sedekah sebagai upaya mendukung kemajuan syiar dan dakwah Islam, mengelola berbagai sarana prasarana Islam seperti masjid, pendidikan Islam, kemudian juga dan madrasah-madrasah yang ada di Singapura. Selanjutnya ada Mahkamah
Syariah Singapura. Didirikan pada tahun 1955 hasil dari kajian sebuah badan kuasa yang dibentuk pemerintah Singapura. Mahkamah Syariah adalah sebagai tonggak yang berusaha memproses penyelesaian pihak-pihak yang bersengketa dengan cara adil dan seksama, yaitu sehingga menghasilkan keadilan dan berusaha menyelesaikan kasus-kasus yang ada, khususnya yang dihadapi Muslim Singapura dengan cara yang adil. Kemudian ada Lembaga Pendidikan Al-Quran Singapura. Ide pembentukan sebuah pusat tahfiz Al-Quran timbul pada awal tahun 90-an. Beberapa tahun kemudian terbentuklah Lembaga Pendidikan Al-Quran Singapura atau yang disingkat LPQS. Tujuan utamanya ialah untuk menyediakan kemudahan bagi masyarakat Islam Singapura mendalami dan menghafal Al-Quran. Selanjutnya ada Pertemuan Tahunan Menteri-Menteri Agama atau yang disingkat yaitu MABIMS. Adalah sebuah bentuk kesepakatan di tingkat kawasan yang bergerak atas dasar keagamaan bagi memelihara dan menjaga kebijakan masyarakat Islam dengan tidak mencampuri urusan politik negara masing-masing. Nah, MABIMS ini yaitu pertemuan tahunan yang diadakan oleh Menteri-Menteri Agama negara Brunei Darussalam, Republik Indonesia, Malaysia, dan Republik Singapura. Tujuan Singapura menjadi anggota MABIMS ini adalah untuk mewujudkan dan mengukuhkan semangat persaudaraan yang sudah ada di kalangan umat Islam di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimana kehidupan umat Islam kontemporer di Singapura. Pertama, keseharian umat Islam di Singapura. Pada abad ke-19, komunitas Muslim Singapura terbagi atas dua kategori, Muslim pribumi dan Muslim migran. Umat Muslim di Singapura termasuk sebagai kaum minoritas sudah tentunya banyak tantangan yang dihadapi dalam aktivitas kesehariannya. Terlebih, negara Singapura ini termasuk negara sekuler, yang mana di masyarakatnya banyak hal-hal aktivitas yang itu dilarang oleh syariat Islam, seperti meminum minuman keras yang notabene-nya di negara Singapura hal itu sudah lumrah gitu. Karena itu Muslim Singapura yang termasuk Muslim minoritas ini sudah tentunya banyak sekali hal-hal yang menjadi kesehariannya itu banyak tantangan yang mesti dihadapi. Muslim Singapura pun di dalamnya terdapat berbagai macam aliran, seperti adanya Sunni, perbedaan mazhab yang diambil, seperti mazhab Hanafi, Syafi'i, bahkan ada segelintir dari kelompok umat Muslim Singapura menganut paham Syiah. Masjid-masjid di Singapura menjadi pusat peradaban Islam, yang mana pendidikan dan dakwah banyak dilakukan di sana, sehingga kemakmuran dan kehangatan keberagamaan terus melekat pada setiap muslim di sana, serta tak lupa fasilitas madrasah pun tersedia di sana. Kemudian, sikap toleransi antar umat beragama pun semakin menjadi di kalangan masyarakat Singapura. Contoh yang menggambarkan toleransi di negara Singapura
yaitu keeratan toleransi yang ada di Singapura pada masa di mana umat muslim beribadah lebih daripada hari biasanya seperti bulan Ramadan, maka tidak jarang masyarakat Singapura mereka ikut mengadakan berbuka bersama, memberi makanan, bahkan bersilaturahim saat hari raya Idul Fitri. Selanjutnya, kehidupan umat Islam kontemporer di Singapura terkait problematika yang dihadapi oleh umat muslim di Singapura. Pertama, isu terorisme mencuat di negara lainnya, maka muslim Singapura pun terdampak dengan isu terorisme ini dan juga tuduhan Islam radikal, sehingga didapati adanya ketakutan terhadap umat muslim di Singapura terhadap pandangan-pandangan masyarakat yang melihat isu terorisme dan tuduhan Islam radikal ini. Kemudian di Singapura itu tempat tinggal umat muslim sudah ditentukan di mana ia harus tinggal, sehingga umat muslim Singapura pun sedikit sulit untuk melakukan ibadah secara berjamaah yang diakibatkan terpisah-pisahnya tempat tinggal mereka. Problematika selanjutnya yaitu pemerintah Singapura memasang banyak kamera pengawasan dan juga internet untuk mengawasi setiap masjid-masjid yang ada. Dikarenakan ditakutkannya ada penyampaian pemahaman-pemahaman yang mengarah kepada radikalisme, yang mengarah kepada terorisme, sehingga pemerintah di sini memberikan pengawasan-pengawasan yang lebih. Selanjutnya, para dai di sana pun dibatasi untuk yang bisa menyampaikan ceramah-ceramah khusus hanya pada dai yang sudah tersertifikasi saja oleh pemerintah Singapura. Namun di luar itu semua, di luar problematika kehidupan umat Islam, pemerintah Singapura sama-sama mengupayakan untuk kesejahteraan, keharmonisan, dan kedamaian. Pelajaran yang dapat diambil dari peradaban Islam di Singapura yaitu bagaimana sikap penjaga keberagamaan dipegang teguh oleh Muslim Singapura. Dapat diambil hikmah dari umat Muslim Singapura yang menjalankan syariat Islam di negara sekuler namun bisa tetap eksis dan harmonis. Sudah menjadi barang tentu teruntuk Muslim Indonesia yang menjadi negara Muslim terbesar di dunia harus terus menjaga keutuhan agama dan kebangsaan serta senantiasa mengabdi kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cukup sekian pembahasan sejarah peradaban Islam di negara Singapura. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dicukupkan dari saya.